Nama saya Aidi Yuhri, Ketua RT 3 RW 10, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tanggapan masyarakat khususnya di RT 3 dan RW 10 sangat antusias sekali dan sangat mendukung. Sebab dengan adanya ini paling tidak bisa menambah nilai estetika dan nilai ekonomi di masyarakat. Dan ini mendidik para generasi muda ataupun anak-anak pun dari usia dini mulai bertanggung jawab tentang sampahnya sendiri di masing-masing. Ya, awalnya kita penanganan sampah. Ini adalah salah satu bentuk inovasi. Setelah sungai ini bersih mau diapain? Sebab kalau tidak dibuat inovasi, maka akan terjadi lagi. Nah, oleh karena itu untuk kelanggengan di sungai ini, maka dibuatlah namanya konsepnya keramba terbuka. Ya, teknisnya memang kalau masyarakat pada umumnya kalau dilarang semakin jadi. Oleh karena itu kita buat contoh, kita kasih contoh dan mengajak yang mau dulu. Jadi katakan yang mau 3 orang yang peduli, ya kan, kita ajak yang mau dulu. Nah, lama-lama kan yang lain akan meniru, akan punya rasa kepedulian, akan timbul dan akan sayang terhadap lingkungannya. Itu yang kita lakukan. Jadi kita dengan teknik pertama kita kasih contoh, mengajak masyarakat yang mau dulu, baru kita yang lain mengikuti. Kalau memang dibandingkan RT lain, daerah ini cukup daerah paling bersih. Terus masyarakatnya juga ya, karena kita sebenarnya gini, leadership seorang pemimpin di wilayah juga sangat mempengaruhi, Pak. Jadi kepedulian kita kalau kita tidak dimulai, maka orang lain tidak akan mulai, kan gitu. Nah, kita sebagai leader tentu harus memberikan contoh. Itu yang kita lakukan seperti itu. Nah, jadi kita punya komitmen dulu dari awal bahwa tidak semua orang yang di depan rumahnya harus memiliki di depan rumah. Tapi kita punya komitmen di awal adalah barang siapa yang punya kepedulian awal sama dari awal, maka mereka akan punya tempat. Nah, sekarang kan otomatis udah penuh nih kaplingnya. Oleh karena itu ada beberapa rumah yang di depan ini tidak memiliki. Tapi mereka juga punya rasa bangga ketika tamu saudara datang, "Wih, di daerah kamu depan rumahnya banyak ikan ya." Itu yang mereka rasakan seperti itu. Kalau ikan ini biasanya gini, kalau masyarakat cenderung begini, ketika musim anak sekolah masuk, ya kan, nah ini biasa terjadi dijual ikannya, yaitu untuk beli tas, beli baju, itu yang kita lakukan. Yang jelas dengan adanya keramba ini, maka nilai ekonomi masyarakat jelas menambah, terutama masalah gizi ya, gizi masyarakat yang biasanya mungkin makan ikan bisa dihitung, sekarang mungkin ya kapan saja dia mau bisa makan, kan seperti itu, karena memiliki sendiri. Iya, yang punya kepedulian, yang punya kesempatan awal. Nah, ketika punya kepeduliannya akhir, tempatnya sudah ada, ya mau tidak mau kan sudah nggak bisa. Nah, ini makanya bagus sekali buat orang-orang yang punya kepedulian, kan gitu, penyukulan dari awal gitu. Ini ada 40 keramba, ya kan, sekitar panjangnya 300 meter. Terus investasi pertama yang ditanamkan di sini oleh masyarakat yaitu nilainya 100 juta. Kenapa bisa ternilai 100 juta? Bahwa satu sekatan ini modalnya minimal 1.750.000. Kalau ikannya 50 kilo. Tapi kalau ikannya lebih dari kayak yang depan itu kan ikannya ratusan kilo, Pak. Nah, itu yang menjadikan kumulatif investasi pertama sampai 100 juta. Dan itu kita gotong royong sama masyarakat, ya kan, di desa juga memfasilitasi, artinya desa mendukung dalam hal mensupport tentang perizinan dengan PU pengairan, kan gitu, seperti itu. Nah, kami masyarakat yang punya yang ini swadaya masing-masing seperti itu. Limbah awalnya banyak yang masuk sini. Di tahun 2017 kita dapat bantuan septic tank individu ya, yang dari PUPR, sehingga sekarang sudah tertata. Ya memang ada masih beberapa titik yang masih, tapi udah
sedikit sekali lah gitu, karena daerah itu ada beberapa titik yang belum bisa dieksekusi karena menyangkut medan yang cukup berat kan gitu. Tapi limbah khususnya mandi cuci rumah tangga, mandi cuci ya. Tapi kalau limbah septic tank masih ada berapa 2 titik yang sedikit lah ya. Air ini cukup masih bagus, sebab kami juga sering dengan IPB, anak-anak IPB itu sering melakukan tes air ya, pH-nya, pencemarannya, sehingga dilihat dari ikannya juga perkembangan cukup bagus. Jadi masih normal lah. Buat masyarakat khususnya yang ada di lingkungan Ciawi dan Kabupaten Bogor terus Jawa Barat yang mungkin ke depan akan punya keinginan membuat seperti ini memang caranya kelihatannya mudah dibuat, tapi ini unik sebab harus dengan sosialisasi yang kuat dengan masyarakat, harus kompak dengan masyarakat, semua pihak harus mendukung, sebab kalau semua pihak tidak terlibat maka kita akan kerepotan. Oleh karena itu buat masyarakat yang ingin memiliki ini harus belajar dulu, sebab kita di sini ada yang unik, yaitu bagaimana air tidak banjir, jangan dibuat seperti menjadi masalah ya kan, karena itu kita kan menyelesaikan masalah kan gitu, dengan adanya ini sampah terselesaikan. Tapi ini perlu belajar dulu dan perlu diteliti dulu jumlah penduduknya berapa yang dilewati, sampahnya selama ini kemana ya kan gitu. Nah ini yang kita harus sosialisasi terus menerus, sebab kalau tanpa sosialisasi terus menerus maka kepedulian masyarakat kita kan cenderung kadang-kadang naik turun ya. Oleh karena itu kita harus konsisten, jangan semangat aja tapi tidak konsisten kan, setelah itu tidak berkelanjutan. Nah ini yang kita lakukan. Alhamdulillah dari tahun 2016 sampai hari ini masih berjalan, dan bahkan sekarang ikannya sudah cukup besar-besar ya kan, dan kita juga udah pernah panen raya ya kan. Itu yang kita lakukan. Itu yang mungkin yang bisa sampaikan kepada masyarakat khususnya di Indonesia.